rumpun dari distribusi probabilitas normal. Sebelum kita masuk lebih dalam, apa itu distribusi normal? Distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng atau bell curve. Saat menandakan distribusi yang merata, kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisinya dengan nilai yang setara. Teori distribusi ini dikenal pula dengan istilah distribusi Gauss atau Gaussian distribution. Istilah tersebut mengacu pada Carl Friedrich Gauss, seorang matematikawan asal Jerman yang mengembangkan teori distribusi berisi fungsi eksponensial dua parameter pada periode 1794 sampai 1809. Seperti halnya teori distribusi lain dalam statistika probabilitas, bentuk kurva serta nilai peluang distribusi normal ditentukan oleh sejumlah parameter. Untuk distribusi ini terdapat dua jenis parameter yang dijadikan acuan, yakni mean atau nilai rata-rata serta standar deviasi atau simpangan baku. Mari kita masuk. Di sebelah kiri kita dapat melihat sebuah rumus dari probabilitas normal. Akan tetapi, meski terlihat kacau, jangan terkacaukan oleh betapa rumitnya rumus ini. Anda telah akrab dengan berbagai nilai lambang mu dan sigma mengacu pada rata-rata dan standar deviasi seperti biasa. Lambang Yunani min merupakan konstanta matematis alami dan nilainya mendekati 22/7 atau 3/1416. Huruf I juga merupakan konstanta matematis. Huruf tersebut merupakan basis sistem log alami dan nilainya sama dengan 2718. Jadi, distribusi normal berdasarkan pada yakni ditentukan oleh rata-rata dan standar deviasinya. Berikut ciri-ciri dari distribusi probabilitas normal. Yang pertama, di sebelah kiri kita dapat melihat sebuah bentuk kurva dari distribusi normal. Distribusi probabilitas normal berbentuk lonceng dan memiliki puncak tunggal di tengah distribusi. Rata-rata hitung median dan modus adalah sama dengan terletak di tengah distribusi. Total luas di bawah kurva adalah 1,00. Setengah daerah di bawah kurva normal berada di sebelah kanan titik pusat dan setengah lainnya di sebelah kirinya. Distribusi probabilitas normal simetris mengenai rata-ratanya. Jika kita memotong kurva normal secara tegak pada nilai tengahnya, kedua bagian akan menjadi bayangan cermin atau sejajar, seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar sebelah kanan. Lalu distribusi probabilitas normal juga menurun secara halus pada apapun dari nilai tengahnya, yakni distribusinya adalah asimptotik. Kurva menjadi semakin mendekati dan dekat pada sumbu X, namun tidak pernah benar-benar menyinggungnya. Dengan kata lain, ekor dari kurva memperpanjang dengan tak terbatas pada kedua arahnya. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar di sebelah kanan. Letak distribusi normal ditentukan dari rata-ratanya mu, dispersi atau sebaran dari distribusi ditentukan oleh standar deviasi atau sigma. Seperti yang kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. Di situ ada penjelasan di atas. Panah sebelah kiri menyebutkan kurva normal berbentuk simetris dan sebelah kanan masing-masing identik. Lalu dibarengi dengan kedua gambar ekor di kiri dan kanan. Tidak hanya terdapat satu distribusi probabilitas normal, namun terdapat rumpun di antaranya. Sebagai contoh, distribusi probabilitas mengenal lamanya pengabdian pekerja di 3 pabrik yang berbeda dapat dibandingkan. Pabrik yang pertama, di pabrik Camden, rata-ratanya adalah 20 tahun dan standar deviasinya adalah 3,1 tahun. Terdapat distribusi probabilitas normal lainnya terhadap lamanya pengabdian. Yang kedua, terdapat distribusi probabilitas normal lainnya terhadap lamanya pengabdian di pabrik Dunkirk, di mana mu 20 tahun dan sigma 3,9 tahun.
Fabrik Elmira, Miu 20 tahun, dan Sigma 5,0 tahun. Catat bahwa rata-ratanya sama namun standar deviasinya berbeda seperti gambar di bawah ini. Miu sama dengan 20 tahun pengabdian. 7.4 yang merupakan gambar ini adalah distribusi probabilitas nominal dengan rata-rata sama namun standar deviasinya berbeda. Pada slide kali ini kita dapat melihat satu foto dengan tiga kurva yang berbeda. Pada kurva pertama merupakan sugar yamis Sigma 1,6 gram garing dengan 2,6 gram berat. Alphabet Games Sigma 1,6 gram, Wake Droppers 1,6 gram, sedangkan Alphabet Games mempunyai 301 gram, Wake Droppers mempunyai 301 gram. Gambar berikut merupakan distribusi probabilitas normal dengan rata-rata berbeda, namun standar deviasinya sama. Tampilan 75 menampilkan distribusi dari bulat kotak pada 3 serial yang berbeda. Berat tersebut mengikuti distribusi normal dengan rata-rata berbeda, namun standar deviasinya sama. Terakhir, tampilan 7.6 menentukan 3 distribusi normal dengan rata-rata dan standar deviasi yang berbeda. Diagram ini menunjukkan kekuatan renggangan diukur dalam pounds per square inch atau PSI untuk 3 jenis kabel. Dari gambar sebelah kanan, pada kurva yang pertama, Sigma 41 PSI, sedangkan Miu 2000 PSI. Yang kedua, Sigma 52 PSI, Miu 2107 PSI. Yang ketiga, Sigma 26 PSI, sedangkan Miu 2106 PSI. Ingat kembali bahwa distribusi probabilitas diskret menampilkan kemungkinan tertentu suatu nilai diskret akan muncul. Distribusi probabilitas kontinu, daerah di bawah kurva, menentukan probabilitas total luas di bawah kurva normal adalah 1.0. Hal ini menghitung seluruh kemungkinan hasil. Karena distribusi probabilitas normal simetris, luar di bawah kurva di sebelah kiri dan rata adalah 0,5 dan luas Yamis pada tampilan 75. Kurva tersebut terdistribusi normal dengan rata-rata 203 gram. Maka probabilitas mengisi kotak dengan lebih dari 283 gram adalah 0,5. Kita juga dapat menentukan probabilitas bahwa sebuah kotak beratnya di antara 240 dan 206 gram. Akan tetapi untuk menentukan probabilitasnya, kita perlu mengetahui distribusi probabilitas normal bakunya. Setelah mengenai parameter dan karakteristik utama dalam teori distribusi normal, dapat disimpulkan jika teori ini memiliki posisi penting dalam konsep statistika peluang. Penerapan distribusi Gauss dianggap penting karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan objektivitas penilaian. Hal ini sangat membantu dalam menempatkan anggota-anggota yang paling tepat untuk suatu kelompok tertentu. Misalnya, ketika mengevaluasi nilai siswa atau mengelompokkan pegawai dalam satu kriteria yang sama. Yang kedua, dapat menghindari terjadinya bias atau penilaian yang condong pada satu kategori saja. Dengan distribusi yang simetris dan berpusat pada nilai rata-rata seluruh data dalam suatu populasi, penilaian yang berat, sebelah atau tidak seimbang akan dapat dihindarkan. Yang ketiga, dapat membantu menentukan tingkat normalitas dan kecenderungan sentral. Dalam statistika, khususnya statistika peluang, normalitas suatu data adalah hal yang penting yang tidak boleh diabaikan. Melalui teori yang diterapkan oleh distribusi Gauss, kecenderungan sentral atau tingkat normalitas data dapat ditentukan secara lebih mudah. Demikian informasi mengenai distribusi normal serta parameter dan karakteristik yang melengkapi penerapannya. Bagi Anda yang tengah mempelajari statistika peluang atau sedang mencari teori penelitian dalam penghitungan data, informasi di atas bisa dijadikan suatu referensi.